Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube gua. Pada video kali ini gua mau membahas tentang bagaimana bore up Vario 125 menjadi 150 dan apa aja sih yang diperluin buat kebutuhan bore up Vario 125 menjadi 150. Yuk langsung aja. Oke, parts apa aja sih yang diperlukan untuk bore up Vario 125 menjadi 150? Di sini ada parts Vario 125 sebelumnya yang sudah dibongkar, dan di sebelahnya ada parts yang perlu disiapkan untuk kebutuhan bore up menjadi 150. Antara lain blockhead Vario 150. Ini sudah diporting ya teman-teman, supaya udara dan gas sisa pembakaran bisa keluar dan masuk dengan lebih lancar. Terus kemudian ada blok share Vario 150. Ini saya pakai ori ya. Ini udah di quarter sebelumnya menggunakan share Sonic atau CS1 sama aja dengan diameter 58 OS standar. Karena diameter bawaan Vario 150 itu kalau nggak salah 57,3, jadi harus di quarter dulu. Kenapa sih harus pakai seher Sonic atau CS1? Karena di Vario 125 itu PNP ya, karena pinnya itu 13, sedangkan kalau Vario 150 itu pinnya 14, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, untuk di bagian seher ini udah saya lakukan sedikit perubahan ya, antara lain papas bagian pantat seher untuk mengurangi gesekan, dan juga dibikin garis untuk jalur oli supaya membantu pelumasan agar saat nanti di RPM tinggi nggak gampang macet atau ngejim. Terus kemudian ada turtle body racing ya. Ini gue pakai turtle body racing karena dia diameter pinnya lebih gede. Untuk TPS dia PNP, bisa pakai bawaannya punya 125 atau 150 sama aja, tinggal pindahin aja, nggak ada PR lagi, dan udah dapat idle screw-nya juga dari sananya. Kita lihat dulu nih size nya nih, kalau nggak salah ada di dalam tuh 33, karena bawaan Vario 125 atau 150 itu sekitar 26 atau 24 gitu ya kalau nggak salah. Jadi ini lebih gede, membantu akselerasi juga. Terus kemudian di sini ada packing blockhead Vario 150. Ini ori ya. Terus kemudian ada lem packing. Terus ada seal clamp 2 biji. Ini buat in sama X sama aja. Ori juga. Terus kemudian ada air radiator, karena kemarin waktu bongkar dikuras dan nggak mungkin dipakai lagi. Sama oli juga kemarin udah dikuras dan harus diganti. Oke, mungkin cuma itu aja sih sementara yang perlu disiapkan untuk bore up Vario 125 menjadi 150. Kalau masih ada yang kurang nanti bisa gua kasih informasi lebih lanjutnya. Gimana kelanjutannya, kita lanjut besok karena sekarang udah malam. Yuk ikutin terus. Untuk packing blok seher gue masih pakai bawaan Vario 125 ya, karena PNP dan gue lihat juga masih bagus, jadi nggak perlu diganti, cukup dikasih lem packing aja. Tapi buat teman-teman yang mau ganti dengan yang baru juga itu lebih bagus. Ngomong-ngomong, sorry itu seher posisinya udah kepasang karena itu masangnya malam-malam dan agak ribet juga. Teman-teman pasti bisalah masang sendiri. Jangan lupa sebelum masang blok seher, bagian liner atau boringnya itu dilumasin oli dulu ya, supaya licin, sama bagian sehernya juga dilumasin oli juga sama, biar enggak lecet pas dipasang nanti, soalnya kalau masih kering nantinya lecet. Buat teman-teman yang mau bore up Vario 125 menjadi 150, misalnya pakai head standar 125, itu bisa nggak? Bisa, tapi rawan overhead karena jalur radiatornya itu kecil,
dan diameter klepnya juga kecil, jadi di atasnya kurang powernya nahan. Kalau misalnya pakai head vario 150 tapi packing block headnya pakai punya 125 bisa nggak bang? Bisa juga, tapi beda tipis. Punya 125 dia lebih kecil jalurnya, sedangkan punya 150 dia lebih gede. Ini penampakannya. Sorry ya teman-teman, di sini kameranya agak error, autofokusnya mati, jadi ngeblur gara-gara tadi ngambil video bagian packing tadi, jadi mohon maaf ya. Oh iya, untuk bagian pemasangan blockhead ini jangan lupa diatur di posisi topnya, jangan sampai salah, karena kalau topnya salah motor nggak hidup, atau bisa hidup tapi powernya kurang, atau bahayanya pas dihidupin klepnya ngadu sama seher, jadi harus diperhatiin posisi topnya. Nah, untuk menentukan posisi top yang benar kita bisa lihat di bagian magnet ya. Di sini ada huruf T, itu harus sejajar sama tonjolan yang ada di crankcase tuh, harus sejajar. Nah, di bagian sintrik ini juga harus di posisi top ya. Hurufnya mengarah ke depan, terus angka 2 di atas, 1 di bawah. Atau bisa melihat baut L sejajar dengan sambungan yang ada pada blockhead. Nah, dilihat dari depan itu di noken as ada tonjolan, itu harus sejajar juga sama coakan yang ada di head. Nah ini posisinya berarti udah top. Nah, misalnya posisi topnya itu udah pas, tinggal kita kencengin aja baut sintriknya. Tapi kalau belum pas bisa kita geser-geser pakai obeng kecil ya. Untuk tensionernya gue pakai bawaannya Vario 125 karena PNP, termasuk packingnya juga. Cuman ini gue kasih lem dulu biar nggak rembes saat dipakai nanti. Sebelum penutup blockhead dipasang, jangan lupa bagian pelatuk dan noken as dilumasi oli dulu, bagian sintrik juga sama rantai keteng, karena posisi mesinnya masih kering, jadi biar nggak aus. Untuk pemasangan water pump lebih baik dicek dulu sealnya apakah masih bagus atau udah rusak. Kalau sekiranya masih bagus bisa dipakai lagi, tapi alangkah baiknya ditambahin lem packing lagi biar nggak rembes, karena ini air takutnya nanti masuk ke dalam ruang pembakaran jadi water hammer ya. Tapi kalau sealnya udah jelek lebih baik diganti yang baru aja mumpung lagi dibongkar, jadi nggak bongkar pasang lagi, kedepannya lebih tenang.
Saat pemasangan jalur radiator, jangan lupa pastikan bahwa klemnya itu sudah terkunci pada tempatnya dengan tepat supaya menghindari terjadinya sebuah kebocoran. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video pemasangan mesinnya ya, karena gua nggak tahu kalau ternyata sebagian video gua itu ada yang tiba-tiba berhenti karena kehabisan memori, dan gua harus ngapus beberapa file dulu buat ngelanjutin videonya. Jadi video pemasangan mesin ke motor gue bikinin karena gua nggak cukup memori. Jadi gua cuma bikin video saat mesin udah hidup dan udah siap jalan. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau videonya kurang lengkap. Oke teman-teman, ini posisi mesin udah kepasang di motornya ya. Gua masih pakai knalpot standar karena nggak ada knalpot lain. Dan juga box filternya itu belum gua pasang karena bagian intake-nya nggak muat ya. Soalnya ini TB-nya udah racing, ukurannya lebih gede, jadi nggak bisa masuk. Makanya nggak gua pasang dulu. Oke, coba kita hidupin mesinnya ya teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong, ini motor gua dari awal akinya udah ngedrop, udah lemah. Dari sebelum bore up itu udah lemah dan gua belum sempat ganti sampai sekarang, tapi ini alhamdulillah masih kuat buat starter. Untuk pemakaian TB racing atau throttle body itu nggak ada kendala ya teman-teman. Langsamnya itu stabil. Untuk gasnya itu sebenarnya agak sedikit telat, mungkin karena ukurannya terlalu gede dan injektornya mungkin kurang boros. Sebenarnya gua sebelumnya udah pernah pakai TB ini saat posisi mesinnya masih standar, dan itu emang ngempos banget. Mungkin karena diameter TB yang lebih gede mengakibatkan udara yang masuk itu lebih banyak, sehingga campuran bahan bakar sama udara itu jadi nggak seimbang. Harusnya saat penggantian TB racing itu dibarengin juga dengan penggantian injektor yang lebih besar juga debit cc nya, jadi campuran bahan bakar sama udaranya itu lebih seimbang, nggak terlalu keiritan. Tapi sementara biar kayak gini aja dulu, yang penting mesin udah bisa hidup dan bisa dipakai buat jalan. Kedepannya mungkin gue mau bikin video review gimana sih hasil pembakarannya, apakah keiritan atau keborosan. Mungkin cukup sekian dulu video bore up kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.